Perkenalkan, nama saya Veralda Francisca Doodo dari kelas A121 Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa peran bahasa Indonesia dalam Fakultas Hukum serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia yang ada. Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada awal semester yang memiliki bobot 2 SKS. Nah, pentingnya mempelajari bahasa Indonesia dalam Fakultas Hukum adalah untuk lebih mudah memahami aturan-aturan yang ada di Indonesia dan untuk membekali mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan hukum. Nah, kenapa demikian? Karena bahasa Indonesia merupakan landasan untuk memahami mata kuliah selanjutnya di semester atas. Selain itu, banyak juga tugas yang akan diberikan pada semester atas. Contohnya seperti membuat karya ilmiah yang struktur pembuatannya itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, banyak juga istilah-istilah hukum yang harus dipahami dalam bahasa Indonesia agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran arti dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber atau akar sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan awal yang pasti muncul di benak kita adalah, kapan sebenarnya bahasa Melayu dipergunakan sebagai alat komunikasi? Nah, sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis seperti prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang, prasasti Talang Tuwo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi. Nah, dari prasasti-prasasti itu memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena bahasa Melayu dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa, atau perbedaan bahasa kasar dan halus, seperti dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia sangat menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia atau sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dirangkum melalui beberapa catatan tentang peristiwa atau tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tahun-tahun penting tersebut dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbitan buku bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1933, secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan dirinya sebagai Angkatan Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana dan kawan-kawan. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo
Dari hasil Kongres Bahasa Indonesia 1 ini, dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangininya Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasal di dalamnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikanlah penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Yang selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia. Yang selanjutnya, tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat yang paling menentukan dan perkembangan bahasa Indonesia. Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah para pemuda pilihan Indonesia memancangkan tokak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat daerah yang paling kentara yakni dari segi tata bunyinya. Logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli dapat dikenali, misalnya karena tekanan kata yang amat jelas. Ragam yang kedua adalah ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Ragam yang ketiga adalah ragam resmi. Nah, ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi dikebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang apa pentingnya bahasa Indonesia dalam Fakultas Hukum, serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia yang ada. Selanjutnya, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu pilihan yang tepat. UNPI berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Bahu, Lingkungan 2, Kota Manado. UNPI sendiri memiliki 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berkualitas yang berlatar belakang pendidikan S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, jangan ragu untuk teman-teman bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.